Bitung dalam acara pemusnahan barang bukti. Baik pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Manado dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di Polres Bitung untuk melihat bagaimana kemudian pemusnahan barang bukti dan juga untuk beberapa kasus yang ada. Dan bisa Anda saksikan juga di belakang saya bahwa para tersangka sudah dimulai. Nanti juga acara ini juga akan kita siarkan sampai pada pemusnahan barang bukti. Karena atas bisa di sehingga kita semua boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat kita mengikuti acara demi acara. Sepindah ke sebelah. Sudah. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Mengawali acara ini kita akan buka dengan doa bersama dan doa ini akan dituntun langsung oleh AKP Roni Renuga. Mari kita satu dalam doa dan mohon izin doa ini akan kami tuntun dalam kepercayaan iman Kristen. Mari berdoa. Di pagi hari yang baru ini Tuhan, kembali lagi Engkau menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, dan berkat yang baru. Ini adalah kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga layaklah kami menaikkan puji dan syukur, serta limpah terima kasih yang tiada berkesudahan atas karya dan selamat-Mu. Kami boleh hadir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab teristimewa ketika pagi hari ini Tuhan, atas perkenanan-Mu Tuhan. Engkau mengumpulkan kami dalam satu acara kegiatan konferensi pers tentang pelaku dan tindak pidana yang terjadi di Kota Bitung serta pemusnahan barang bukti yang ada. Tuhan, diberkatilah kami semua untuk kegiatan di sepanjang siang hari ini. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban dari kami aparat penegak hukum atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dalam melaksanakan tugas dan panggilan di tengah-tengah masyarakat. Semuanya dapat berjalan dengan baik. Ada barang bukti yang diperlihatkan sebagai bukti nyata bahwa negara hadir dan turut bekerja untuk dapat memberikan rasa aman bagi kehidupan masyarakat yang ada di Kota Bitung. Tuhan, diberikanlah kesadaran kepada para pelaku yang telah dinyatakan sebagai tersangka. Biarlah ada proses hukum yang ada di dalamnya. Tetapi Tuhan, proses penyadaran dan pengambilan diri daripada Tuhan, kiranya Engkau nyatakan bagi mereka, agar supaya ada pertobatan, ada penyesalan, dan tidak berulang lagi kejahatan ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Tuhan, inilah kami yang berdoa, inilah kami yang bermohon kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, disampaikan terima kasih kepada Bapak AKP Roni Renuga yang telah membuka acara ini dengan doa bersama. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti sambutan sekaligus paparan Kapolres Bitung AKBP Albert Zai SIK MH kepada Bapak. Disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati para undangan. Di sini ada yang mewakili Bapak Wali Kota, Ketua Kasat Satpol PP ya. Kemudian juga rekan-rekan dari Forkopinda, baik itu Dandim yang diwakili oleh Pak Bung. Kemudian ada juga Pak Kajari yang diwakili oleh Kasih Pidum. Hah? Kasih Intel ya? Oh iya, Kasih Intel, maaf. Kemudian ada juga Pak Wakil Ketua DPRD. Kemudian yang saya hormati yang mewakili Ketua PN. Ya. Kemudian
adik asuh yang saya banggakan, Pak Danyon Marharlan, kemudian juga Bapak Kalapas yang ganteng, kemudian dari tokoh masyarakat, serta yang rekan-rekan saya, rekan-rekan media, baik yang mainstream maupun cetak ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin hari-hari yang dinanti atau yang diinginkan oleh rekan-rekan media akhirnya terkabulkan juga ya, bahwa mereka ingin juga melihat bagaimana hasil karya ataupun upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bitung dalam hal menciptakan situasi aman kondusif ya, dan menghilangkan kejahatan-kejahatan yang terjadi. Pada kesempatan ini saya tidak akan berbicara terkait masalah upaya-upaya pencegahan, karena itu juga sudah kita jalankan, baik itu sosialisasi, patroli, itu kita jalankan. Tapi dalam kesempatan ini saya menampilkan masalah penegakan hukum, ya, represif, upaya-upaya represif yang kita lakukan dalam rangka ya menindak segala tindak pidana kriminal yang terjadi dan penyebabnya, serta gangguan-gangguan Kamsel Tipcar Lantas. Nah, pada kesempatan ini judulnya adalah pemusnahan barang temuan, ya, yang bisa kita musnahkan itu adalah barang temuan. Nanti kalau barang bukti nanti di kejaksaan nanti bisa kita musnahkan. Nah, yang ada labelnya ini adalah barang bukti yang dijadikan sebagai alat bukti nanti dalam hal persidangan. Nah, yang tidak punya label ini adalah barang temuan yang tak bertuan, ya, yang kita temukan. Nah, ini nanti yang akan kita musnahkan. Pada kesempatan ini dapat saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu semua dan rekan-rekan media bahwa di tahun 2024 sampai dengan 2025 di bulan April ini dapat kami sampaikan bahwa terkait penegakan hukum ya, dalam hal akar permasalahan kriminalitas yang terjadi di Kota Bitung, kami dari Kepolisian Resort Bitung telah menyita dan mengamankan kurang lebih 2.253 liter minuman keras. Dapat kita lihat di situ, di depan ini. Nanti ini akan kita musnahkan. Ini adalah salah satu biang ya, penyebab terjadinya kriminalitas di Kota Bitung ini, ya. Ketika sudah minum, ada musik, bersinggungan sedikit, kebetulan bawa pisau, jadilah. Ya, selamat datang Pak Ketua PN atau Pak Wakil, ya. Nah, ini salah satu, ini yang nanti yang akan kita musnahkan. Kemudian terkait masalah kebisingan yang terjadi, ya, bahwa selama ini bahwa Polres Bitung melakukan upaya-upaya penegakan hukum di jalan. Dapat kita lihat dari tahun 2024 sampai 2025 kita sudah menyita, mengamankan knalpot brong atau yang tidak sesuai dengan spesifikasi, yaitu berjumlah 839, ya. Nanti kita akan musnahkan ini. Sebenarnya ini juga punya nilai ekonomis juga ini sebenarnya nanti, ya. Nanti mungkin kalau dilindas aja, bagusnya dilindas pakai apa itu? Yaitu nanti ada juga nilai ekonomisnya di sini, ya. Dan ini nanti yang akan kita musnahkan terkait kebisingan yang terjadi di Kota Bitung. Apalagi Pak Kajari sering terganggu katanya, ya. Karena di Jalan 46 itu karena jalannya lurus, mulus, lebar, ini salah satu trek ya untuk dijadikan balapan liar. Nah, ini harapan kami dengan upaya-upaya penegakan hukum ya terhadap kendaraan-kendaraan knalpot brong ini bisa mengurangi kebisingan yang ada di Kota Bitung sehingga masyarakat juga tidak terganggu ya, khususnya di malam hari ketika beristirahat. Nah, rekan-rekan semua yang ada di hadapan saya, di belakang saya ini ada 17 tersangka.
sebenarnya lebih dari 17. Bahkan 50-an. Namun ada beberapa kasus yang sesuai dengan sistem peradilan pidana anak itu memberikan batasan waktu dalam beracaranya. Ketika anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana, maka masa penahanannya adalah 7 hari ditambah 8 hari. Artinya 15 hari. Jadi kalau kami tangkap 15 hari yang lalu, mereka tidak ada di sini. Nah kalau ini yang dewasa, ini yang lebih lama, 20 ditambah 40. Ya, bisa lagi nambah menjadi 20. 30. Bisa nambah lagi menjadi 30. Ya, bisa lagi nambah dengan persetujuan ketua pengadilan, ya. Kalau kasus pembunuhan. Nah, itu. Nah, ini adalah tersangka-tersangka kasus tindak pidana baik itu membawa senjata, ya, yang dimana senjata tajam yang mana bisa kita terapkan undang-undang darurat. Kemudian kasus penganiayaan, ada kasus penganiayaan 351 yang ringan, ada yang berat. Kemudian juga ada kasus 338 menghilangkan nyawa seseorang, dan ada juga 340 dan 170. Dengan bukan 170 ya. Iya, 170 ya yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua serta rekan-rekan media bahwa selama 2025 upaya penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam yang dimana ini adalah dari hasil tangkapan dari petugas-petugas kepolisian yang ada di lapangan itu berjumlah 24 kasus, ya. Mungkin dia sedang minum bawa sajam, kita tangkap, kemudian kita proses. Ataupun pada saat patroli menemukan di jalan, nah ini ada kasus-kasusnya 24. Ini adalah, kalau saya katakan ini adalah laporan model A. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh kepolisian yang dimana tidak ada tersangkanya. Nah ini ada berjumlah 24 kasus yang kita tangani selama 2025. Dari 24 kasus itu, alat yang digunakan dapat saya rincikan kepada seluruh teman-teman semua bahwa pisau, menggunakan pisau yang dimana terdapat pisau atau dibawa pada bagian tubuhnya itu adalah 8 kasus. Kemudian panah wire ada 11. Kemudian samurai, ini ada samurai. Jadi kita temukan dia membawa samurai tapi belum melakukan tindak pidana, yaitu ada korbannya. Dia hanya sekedar membawa. Nah ini bisa dikenakan undang-undang darurat. Kemudian ada parang 1 dan celurit 1. Di mana posisi kasus ada 5 yang sudah di tahap 1. Artinya bahwa berkas penyidikan ini sudah dikirimkan kepada JPU untuk dilakukan penilaian. Kemudian ada tahap 2 atau dalam artian P21. Berkas sudah lengkap, maka dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, itu berjumlah 8 kasus. Kemudian sidik ada 11. Artinya bahwa tidak ada yang lidik, ya, karena memang ini ditemukan. Nah, dari 24 kasus tersebut ada 12 anak di bawah umur pelakunya yang kita temukan sajam tersebut. Kemudian ada 12 pelaku dewasa. Kemudian kita beralih ke tindak pidana penganiayaan dengan sajam, yaitu diterapkan 351 penganiayaan berat tadi, ya. Kemudian juga kita lapis dengan undang-undang darurat karena kepemilikan dari senjata tajam tersebut. Di tahun 2025 itu laporan yang masuk, berarti ini ada korbannya. Laporan yang masuk dilaporkan oleh korban berjumlah 29 kasus. Di mana dapat kita rincikan 19 alat yang digunakan adalah pisau. Kemudian 7 menggunakan panah wire, ya.
Kemudian 2 menggunakan badik. Badik itu mungkin alat apa ya? Senjata tajam Makassar ya. Makassar ya. Kemudian 1 parang. Ya. Dari 29 kasus tersebut, ini sudah tahap 1, sudah masuk ke penyidikan 4 kasus. Kemudian tahap 2, ini 4 kasus. Kemudian ada RJ, Restoratif Justice, yang dimana antara korban dan pelaku ada perdamaian, ada keinginan damai dari mereka. Dan tentunya ini adalah kasus-kasus penganiayaan ringan, ya, ya mungkin ada seperti halnya ada dengan saudaranya dia ribut. Nah ini kita RJ-kan. Kemudian lidik 5, ini menjadi tanggung jawab kita, pekerjaan kita bagaimana kita mengungkap 5 kasus yang belum kita ketahui siapa pelakunya. Kemudian sidik ada 12. Nah, dari 29 tersebut 4 anak di bawah umur pelakunya, ya. Termasuk ini yang kemarin ya. Yang mana ini? Yang sajam. Oh, pemilikan sajam. Oh, yang pembunuhan kemarin udah tahap 2 ya. Kemudian pelaku dewasa itu ada 20 dan pelaku dalam lidik ada 5. Kemudian yang ketiga adalah kasus tindak pidana pembunuhan. Ya. Ada 3 kasus tindak pidana pembunuhan. Ketiga kasus ini semuanya menggunakan pisau dan sudah berhasil kita tangkap. Tidak kurang dari 1 kali 24 jam kita tangkap semua dari 3 kasus pembunuhan tersebut, ya. Dan dapat kami sampaikan bahwa sedang dalam proses ada 1, berarti sedang di sini sekarang. Kemudian sudah P21, berkas sudah lengkap kita limpahkan ke kejaksaan, itu ada 2. Ya. Kemudian pelakunya di bawah umur itu ada 6. Nah, kasus pembunuhan ini ada 6 pelakunya. Kemudian dewasa ada 2. Ya. Jadi dalam kasus ini ada 1 TKP, 2 tersangka atau 3 tersangkanya. Nah, itulah rekan-rekan yang dapat saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan bahwa Polres Bitung tetap menjaga komitmennya untuk memberikan ya situasi aman kondusif di Kota Bitung ini. Walaupun memang masih ada kita temukan kasus-kasus kriminal baik itu dengan sajam ataupun panah wire, ya. Tapi dengan upaya-upaya pencegahan yang ekstra yang kita lakukan 3 minggu ini, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada kasus-kasus terkait masalah sajam dan panah wire lagi. Namun permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan di hilir. Ini saya juga mengundang teman-teman Forkopinda, ya, bahwa permasalahan ini juga tidak bisa kita selesaikan di hilir. Berarti ada akar permasalahan di hulu. Ini yang harus kita cabut. Ketika kita ibaratkan sebuah pohon, ketika hanya kita tebang dahannya, maka dia akan tumbuh lagi. Ya. Tapi kalau kita cabut akarnya, biang permasalahannya, mudah-mudahan ini selesai. Nah, saya juga menyampaikan kepada seluruh stakeholder, kepada seluruh orang tua, toda, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, tokoh adat yang ada di Kota Bitung ini, ayo mari kita bergandengan tangan, kita ingatkan kepada seluruh anak-anak kita, karena sebagian besar pelakunya adalah anak-anak, ya. Kemudian, ya, kepada anak-anak kita yang tidak sekolah lagi, ya, mari kita ingatkan, yang tokoh agama, ayo jalankan fungsinya, memberikan ceramah-ceramah agama untuk menghilangkan niat. Karena dalam terjadinya kejahatan itu ada 2, niat dan kesempatan. Nah, kita coba hilangkan itu kesempatan, kita pangkas kesempatannya. Tapi niat ini dalam hati. Berarti butuh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengingatkan mereka bahwa perbuatan itu adalah dosa. Perbuatan itu adalah salah.
Ya, sehingga niat dan kesempatan ini hilang, maka situasi akan tetap aman. Nah, seperti itu. Saya mengharapkan partisipasi, ayo mari kita bergandengan tangan menciptakan situasi aman kondusif. Termasuk rekan-rekan saya media, karena saya baca di media sosial ya, ada yang menggoreng-goreng bahwa Bitung ini tidak aman. Ya. Polres tidak bertindak, masyarakat tidak peduli. Enggak. Selama ini kita bertindak. Ini hasilnya. Kita melakukan upaya-upaya penegakan hukum dan juga upaya-upaya pencegahan dalam hal ini. Nah, untuk itu saya mengundang criminal justice system, ya, sistem peradilan pidana. Dalam hal ini ada kepolisian, penyidik, penuntut, ya, jaksa yang menghakimi, pengadilan, kemudian lapas nanti untuk melaksanakan eksekusinya. Nah, ini saya harapkan juga efek jera, efek deterrent juga memang harus kita terapkan. Ada saya dengar di media, Kapolres tidak tegas, gini-gini. Bukan rekan-rekan, bukan tidak tegas. Kita bekerja proporsional, ya. Kita menganut azas, ya, hukum positif, bahwa semua orang yang bersalah itu ada jalur pemidanaannya. Ketika dia melakukan pelanggaran ataupun kesalahan yang besar, yang berkali-kali, yang berulang-ulang, maka nanti saya minta kepada Pak Kajari dan Pak Ketua PN, berikan dia hukuman yang seberat-beratnya. Nah, saya berikan jempol kepada Pak Kajari kemarin, ada kasus, ya, 338, 340 itu divonis seumur hidup. Ya, divonis seumur hidup. Nah, ini anak-anak ini, pelaku-pelaku ini juga Pak Kajari, kalau boleh dihukum seumur hidup aja mereka. Biar mereka habis di dalam penjara itu. Ya. Karena merasa diri mereka akan keluar sebentar, keluar. Ya. Nah, ini nanti Pak Ketua Pengadilan nanti saya menyampaikan, minta tolong. Ini kalau boleh dihukum seberat-beratnya. Ya. Nah, itu kita proporsional dalam penegakan hukum. Bukan melakukan upaya main pukul ataupun tindakan-tindakan lain. Semua harus proporsional. Ya, ketika penyidik menangkap, ya menangkap. Kemudian dituntut, ya diberikan hukuman seberat-beratnya setimpal dengan perbuatannya. Nanti di lapas, ya nanti dibina sama Pak Kalapas nantinya. Seperti itu rekan-rekan semua. Rekan-rekan media, rekan-rekan Forkopinda yang saya hormati dan saya banggakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk menyingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bisa bertanya, mungkin kepada saya, ataupun kepada Pak Kajari, atau Pak Ketua PN, ataupun rekan-rekan Forkopinda yang hadir. Silakan, saya berikan 3 pertanyaan saja, biar kita cepat karena ada kegiatan pemusnahan lagi. Ya. Ada? Terima kasih, saya Alphonse dari Gawai.co. Bang, yang abang sampaikan tadi itu jumlah kasus itu periode di tahun 2025 atau sudah dari 2024? Itu saya terima 2025. kasih. Oke. 2025. Terima kasih, Bang. Ya. Ya, dari RRI mungkin udah jauh-jauh dari Manado. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Ya. Terkait dengan masalah Kamtipmas yang melibatkan ini generasi-generasi muda, ini sangat memprihatinkan. Namun dengan adanya undang-undang anak di bawah umur, ya, justru pelakunya banyak yang anak di bawah umur. Ya. Nah, ini mungkin harus juga dipertegas terkait undang-undang ini, karena kalau kita biarkan juga, ya pasti ini generasi muda, apalagi anak di bawah umur, ya bisa merajalela, mereka bisa melakukan hal-hal tindak pidana. Mereka pikirkan, ini kita cuma kena di anak di bawah umur, mungkin cuman ada pembinaan sedikit. Nah, kalau ini kita terus biarkan, ya ini saya rasa akan tetap terjadi seperti ini terus. Mungkin hanya itu, terima kasih. Ya, makanya saya mengundang Pak Wakil Ketua DPRD di sini. Mungkin bisa menjawab beliau. Mungkin bisa disorot ke beliau. Ini juga yang bisa aspirasi-aspirasi itu bisa tersampaikan. Izin Pak Kapolres,
mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak itu memang kalau kita pikir kalau secara fakta yang ada, memang banyak pandangan dari setiap anak-anak, mereka bisa membuat tindak pidana karena peraturan yang memang agak terlalu ringan. Tetapi kami sebagai lembaga legislatif yang ada akan menyampaikan terlebih khusus yang ada keterwakilan dari Komisi 3 lewat Pak MJT. Nanti kami akan sampaikan semoga ada revisi undang-undang tentang perlindungan anak itu tersebut. Termasuk kami juga dari fraksi Gerindra, kami akan berkolaborasi juga. Terima kasih. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi udah terjawab ya dari rekan-rekan RRI. Itu nanti tugasnya beliau dari legislasi nanti akan menyampaikan ke atas, di follow up ke atas. Ya. Ada lagi? Jin Bang, Ya. terima kasih. Nama saya Yudi Barik dari media online idnews.co. Pihak kepolisian sudah bekerja semaksimal mungkin untuk penegakan hukum yang ada. Namun saya belum mendengar dari Forkopimdas ini itu pemerintah daerah. Untuk menjaga Kamtibmas sebenarnya bukan hanya peran polisi saja, masyarakat dan pemerintah daerah. Ya ingin saya tanyakan ke pemerintah daerah sendiri, apakah selama ini sudah ada program Siskamling enggak? Pemberdayaan kepala-kepala lingkungan untuk Siskamling atau mengaktifkan pos-pos kamling yang ada di daerah Bitung itu sudah maksimal atau belum. Kemudian yang kedua, dari pihak dinas sosial sendiri dan pihak perlindungan perempuan dan anak. Kan kasus-kasus yang sudah dijabarkan tadi oleh pihak Pak Kapolres sendiri soal anak-anak di bawah umur yang nganggur, yang tidak sekolah dan bahkan terbengkalai di jalan. Nah, dinas sosial sendiri apa sih yang dilakukan sekarang? Termasuk pemberdayaan anak-anak remaja dan anak-anak di bawah umur. Saya mohon dari pemerintah daerah sendiri bisa menjelaskan. Terima kasih Bang. Izin Pak Kapolres, yang kami hormati para Forkompimda, kami sedikit menjelaskan bahwa memang upaya dari kami tentunya bekerja bersama-sama dengan, jadi ada beberapa dinas untuk contoh misalnya untuk penanganan anak-anak. Itu biasanya dinas pemberdayaan perempuan dan anak, begitu juga dengan kami jajaran satuan polisi Pamung Praja. Untuk tahun 2024 yang kami tangkap menggunakan saya contoh Ehabon, ada 36 anak. Akan tetapi seperti yang Bapak Wakil Ketua sampaikan, memang hukum untuk anak-anak ini ya masih sangat ya memprihatinkan. Karena ketika kami tangkap, kami bawa di Polsek, ada juga Polsek di sini, hanya pembinaan fisik. Kemudian kami panggil orang tua, setelah itu dibebaskan lagi. Dan terjadi berulang-ulang. Ada anak-anak yang sudah 3 kali kami tangkap, tetapi tetap berulang karena sesuai dengan hukum juga memang kami belum berbuat banyak. Kami koordinasi juga dengan BNN sama, jawabannya sama. Itu yang pertama. Kemudian untuk penanganan dengan dinas sosial, jadi saat ini upaya yang dilakukan oleh dinas sosial bersama-sama dengan pemberdayaan perempuan anak, ya mereka sampai saat ini hanya sebatas sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada. Jadi mereka turun ke sekolah-sekolah, menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah entah Kamtibmas maupun masalah-masalah sosial lainnya. Baru itu yang kemudian juga kalau untuk dinas P3A, mereka menggunakan media-media juga untuk mensosialisasikan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira itu sebagai jawaban. Terima kasih. Ya, cukup ya. Ada satu lagi aja ya. Jangan satu lagi, habis itu satu lagi. Ayo, kasih mic. Ini ke siapa ini kira-kira? Pertanyaannya. Nanti gampang. Saya Francine dari RCTI MNC TV. Dari tadi kan sudah bahas tentang kriminalitas ya Tanah. Ini penyebabnya saya lihat di sini ada miras, ada cap tikus. Nah, kita lihat khusus di Sulawesi Utara, terkhusus di Kota Bitung, tiap tahunnya merazia beberapa liter cap tikus. Mumpung ada Forkopimda, saya akan pertanyakan bagaimana solusinya
agar tiap tahun nggak ada tuh razia lagi, karena di warung-warung pun masih banyak. Ini pun dirazia berapa liter, besok ada lagi, dan itu penyebab mereka-mereka ini ada di sini, tahanan ini. Nah, bagaimana dari kepolisian dan Forkopimda atau mungkin bisa bikin perda atau bagaimana, itu possible sih sebenarnya, karena menutup pencaharian orang membuat cap tikus. Tapi ada nggak solusinya? Karena kejahatannya nggak ada bila mana miras ini tidak ada juga. Di Kota Bitung banyak sekali Pak, jadi menurut saya kalaupun ini dimusnahkan, besok pun di kapal ada, di ini ada, ulang lagi begitu. Nah, mohon ada solusi seperti apa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Begini, kita tahu bersama, ya, ketika saya masih di Intel, Kasubdit Intel, bagian ekonomi, saya pernah mengangkat diskusi terkait masalah cap tikus ini. Cap tikus diantara ya kebutuhan ekonomi, ya bisa meningkatkan ekonomi dan kriminalitas. Saya angkat waktu itu antara sisi ekonomi dan kriminalitas. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, bahwa cap tikus merupakan salah satu mata pencaharian sebagian besar masyarakat yang ada di Minahasa. Kita bersyukur di Bitung nggak ada ya, di Bitung nggak ada. Tapi ini Minahasa. Nah, banyak anak-anak mereka besar dan sekolah dari penghasilan ini, ya. Artinya bahwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagaimana kita membahas ini agar bisa juga cap tikus ini juga diproduksi lebih menambah nilai, ya. Tidak hanya sekedar disuling saja udah bisa dijual. Nah, saya mengangkat waktu itu, mari kita para investor kalau ada kesempatan, mari kita tingkatkan nilai jual dari cap tikus ini. Karena tidak mungkin akan kita hilangkan, karena ini cara mereka untuk mencari kebutuhan. Jadi kita harus arif dalam hal ini. Tapi sebenarnya bagaimana cara kita untuk memfasilitasi mereka agar lebih tertib lagi dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, itu harapan saya. Nah, kemudian dengan adanya peredaran terus, ya, ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Ketika ini menjadi salah satu mata pencarian, banyak juga anak-anak yang meminum ini. Nah, inilah upaya-upaya pencegahan sudah kita lakukan, penindakan sudah. Nah, ini saya harapkan nanti kesempatan lebih luas nanti di tingkat atas bisa membicarakan bagaimana untuk ketertiban dalam mengkonsumsi minuman ini biar lebih tertib. Kalau di Bitung ini ada perdanya, ya, masih ada perdanya ya tentang minuman keras itu masih ada. Mungkin nanti dari teman-teman Satpol PP itu juga bisa memaksimalkan. Artinya kegiatan penindakan ini tidak seutuhnya, tidak sepenuhnya dari kepolisian, dari pemerintah juga ada perda, bisa diterapkan perda. Mudah-mudahan dengan upaya penegakan hukum, penertiban ini bisa meminimalisir ya terjadinya peredaran penjualan minuman keras yang ada di Kota Bitung. Seperti itu dari saya. Mungkin cukup ya? Ya. Bang, itu dari pihak pemerintah sendiri belum menjelaskan soal pos kamling yang ada di kelurahan-kelurahan. Apakah itu sudah diberayakan atau ada program dari wali kota soal pengaktifan pos kamling, Pak? Kemudian yang kedua, Pak, terakhir, Pak, sebenarnya di dinas sosial, setahu saya, ketika ada ex-napi selesai keluar dari tahanan, ada programnya di dinas sosial untuk pembinaan ex-napi. Itu kalau tidak salah, nanti cek ke Kadis Sosial, Pak. Makasih. Ya, saya Pak Yudi, saya apa aja ya. Kami sudah diskusikan sebelumnya dengan Forkopimda terkait untuk mengaktifkan pos kamling ini, ya. Nanti lebih intens lagi harapan kami pengamanan swakarsa ini, yaitu pos kamling itu lahir dari kesadaran masyarakat, itu bisa kita gugah dengan kerjasama dengan pemerintah nantinya, ya. Ini menjadi catatan kita nanti bagaimana bisa segera kita aktifkan lagi seperti pos kamling tersebut. Kemudian ya seperti itu dulu ya. Oke, demikian ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan Forkopimda, ada Pak Danyon, Pak Dandim, di mana sangat mensupport kami dalam kegiatan-kegiatan melakukan penertiban di tengah-tengah masyarakat serta penegakan hukum. Ya, ini sangat penting dan kami sangat terbantu dengan dukungan, ya, tenaga, moral, ya, semangat yang diberikan oleh
rekan-rekan kita TNI. Semoga Kota Bitung semakin lebih aman. Ya, demikian terima kasih. Kurang lebih mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Iya, baik, disampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Bitung atas sambutan sekaligus memaparkan terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di wilayah Kota Bitung. Baik, selanjutnya. Ya, kasih wartawan satu lah, nanya aja. Nah. Yang panawayar dulu, panawayar. Yang mana panawayar? Ah, itu tanyain dia Pak, bagaimana buatnya? Dia... Yang panawayar, apa yang menjadi inspirasi kalian untuk membuat ini barang ini? Apakah ada suruhan atau mungkin dari ngoni geng-geng kong bisa bikin sendiri di mana, bengkel mana atau di rumah siapa? Atau dijual ada nilai nominalnya? Bikin di utang-utang. Ada bikin di utang-utang. Nah, cuma situ saja bikin di utang-utang situ. Itu kok cuma orang-orang kapal-kapal kopra yang jaga suruh baking, kong dorong mau pakai jaga-jaga di kapal. Konta baking, jual 2001. Dong kasih rokok no, dan dong dasi makan di kapal. Nyanda cuma itu. Cuma orang-orang kapal itu kong kita so nyanda bikin begitu no. So terakhir 2023 kita bikin. Ada beli di besi itu, ada di besi. Iya. Jadi barang apa semua yang pakai for baking itu? Tali rafia, martelu, benang, dan ban dalam motor, dan kawat, dan besi. Nyanda. Cuma pakai gargaji besi. Dia inisial apa dia? Ada lagi, ada macam. Hah? Ayo Pak, yang aneh itu Pak. Yang mana? Ya itu. Ya ini. Ini tadi. Untuk jantung. Salah ya. Itu jadi apa Pak itu? Ada yang sakit nggak? Ini tadi dijadikan sebagai tali pelontarnya. Jadi yang biru. Tapi jangan terlalu dieksposkan karena ini menjadi pelajaran bagi mereka semua. Ya. Karena kebanyakan mereka belajar dari sini juga. Ya. Ada berita menarik itu, benar dibawa orang kasir bukan tanya polisi, kenapa apakah tidak ada punya pekerjaan atau penghasilan lain sehingga hanya membuat itu sudah tahu itu dilarang. Baik, pendengar dan juga baik, silakan untuk pemirsa anggota Deska YouTube channel RRI Manado. Demikian sudah kita ikuti bagaimana konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Kapolres Bitung AKBP Albert Sai Esika MH, pendengar ya. Dan tadi juga diberikan beberapa pertanyaan kepada para pelaku yang sudah juga disertakan dalam konferensi pers kali ini, pendengar, dan juga yang ditanyakan terkait dengan bagaimana pembuatan dari panah wire yang memang menjadi salah satu barang bukti juga yang bisa Anda perlihatkan juga. Dan disampaikan bahwa untuk per piece-nya satu panah wire itu dijual dengan harga Rp2.000 saja. Selain panah wire, beberapa barang bukti juga yang bisa Anda lihat juga di situ seperti knalpot brom. Kemudian juga ada beberapa senjata tajam juga yang serta minuman keras jenis cap tikus yang akan dimusnahkan juga pada siang hari ini. Dan saat ini sedang dilaksanakan penandatanganan
berita acara untuk pemusnahan bahan temuan dari beberapa kasus yang sudah kita ikuti tadi, pendengar. Beberapa hal yang perlu disampaikan lagi terkait dengan beberapa kasus yang disampaikan tadi dari paparan Kapolres Bitung. Kebanyakan pelakunya itu adalah anak-anak remaja. Kemudian ada yang hadir juga dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Baik. Untuk dapat mengambil tempat atau menuju ke meja penandatanganan berita acara. Ya, selain dari unsur pers juga yang hadir, juga dari pemerintah, Forkopimda juga sudah hadir dalam pemusnahan barang bukti. Dan sesaat lagi kita juga akan melihat bagaimana dari Polres Bitung akan melakukan pemusnahan barang bukti. Baik, kita akan lanjutkan dengan pemusnahan barang bukti. Yang pertama, masih ada satu lagi? Sudah? Sudah. Kita akan lanjutkan dengan pemusnahan barang bukti, yaitu knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Mohon izin kami mengundang mewakili Bapak Dandim 1310. Boleh? Bapak Danion Marhanlan atau mewakili? Iya. Dari pemerintah Kota Bitung, silakan Pak. Oh, sudah. Mohon izin menggunakan dulu sarung tangan, kemudian kacamata dan masker. Minta tolong masker nanti dibagikan dulu, menggunakan masker karena debu. Ada masker. Masker Pak, mohon izin digunakan. Mohon izin pakai baop Pak. Baik, pendengar RRI Manado, itu demikian sudah kita ikuti press conference dari Polres Bitung. Pendengar, dapat saya sampaikan lagi beberapa data kasus yang disampaikan oleh Kapolres Bitung yang terjadi dari bulan Januari hingga April 2025 ini untuk tindak pidana senjata tajam. Itu jumlah kasusnya 24 dengan beberapa alat yang digunakan untuk pisau 8 kasus, panawire 11, samurai 3, parang 1 dan juga ada celurit juga, pendengar ya. Dan untuk pelakunya sendiri, pelaku untuk di bawah umur 12 orang dan untuk pelaku dewasa 12 orang. Sementara itu untuk tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam, terdapat 29 kasus dengan pelaku di bawah umur 4, pelaku dewasa 20, sementara pelaku dalam lidik ada 5 orang. Untuk tindak pidana pembunuhan, pasal 338 KUHP, pendengar, sebanyak 2 kasus dari Januari hingga April 2025, dengan pelaku di bawah umur 1 orang dan pelaku dewasa 1 orang. Sementara itu juga tindak pidana pembunuhan berencana, pendengar, ada 1 kasus dengan pelaku di bawah umur 5 orang dan 1 orang pelaku dewasa. Sementara itu untuk jenis barang bukti yang dimusnahkan, pendengar, knalpot brong motor itu berjumlah 678 knalpot. Untuk knalpot brong mobil berjumlah 161 knalpot. Dan untuk minuman keras jenis Capticus yang akan dimusnahkan pada hari ini berjumlah 2.253 liter, pendengar. Dan untuk pemusnahan barang bukti nanti akan berlangsung, Anda bisa tetap mengikuti siaran langsung kami melalui channel YouTube RRI Manado. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui kanal Pro 1 RRI Manado, terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Saya Steve Kolibu, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Polres Kota Bitung. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sekali lagi Anda masih tetap bisa mengikuti untuk channel langsung kami melalui channel YouTube RRI Manado. Kita kembali ke studio. Bapak Kajari, mewakili dari Ketua DPR, Bapak Wakil Ketua DPR. Silakan Pak, boleh bergantian lagi. Iya.
Iya. Selanjutnya kita akan menuju ke barang temuan minuman keras, dalam hari ini cap tikus. Berkenan Bapak Kapolres Bitung, seluruh unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir saat ini silakan untuk menuju ke tempat pemusnahan barang temuan, dalam hal ini cap tikus. Ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres Bitung lewat sambutan bahwa minuman keras cap tikus ini adalah hasil temuan dari tahun 2024 sampai dengan di bulan April tahun 2025 sebanyak 2.253 liter. Ya, saat ini kita saksikan bersama ya. Bapak Kapolres Bitung, kami mengundang juga seluruh unsur Forkopimda yang hadir saat ini. Bahkan juga tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir juga, silakan kita sama-sama memusnahkan barang temuan, dalam hal ini minuman keras cap tikus yang berjumlah sebanyak 2.253 liter. Ya, saat ini sudah dilakukan oleh Bapak Kapolres Bitung, diikuti oleh seluruh Forkopimda. Ya. Dari tokoh agama atau tokoh masyarakat juga silakan untuk dapat juga memusnahkan barang temuan berupa minuman keras yang bisa Anda lihat saat ini. Dan untuk miras ini ada berjumlah 3.000-an liter miras jenis cap tikus yang berhasil diamankan selang Januari hingga April 2025 ini. Dan pemusnahan barang temuan ini dipimpin langsung Kapolres Bitung, Albert Sei, dan juga perwakilan dari Forkopimda Kota Bitung, dan juga wakil Ketua DPRD Kota Bitung. Nah, ini mungkin diharapkan bagi masyarakat untuk tidak melakukan penjualan minuman keras, karena minuman keras ini menjadi salah satu faktor atau pemicu terjadinya atau tingginya angka kriminal yang ada di wilayah Sulawesi Utara, terlebih khusus di wilayah Kota Bitung. Dan tadi juga sudah dilakukan pemusnahan barang bukti knalpot brong. Anda sudah bisa lihat ini ada ratusan atau sekitar 800-an knalpot brong. Dan juga tadi sudah lakukan press conference terkait dengan kasus pembunuhan dan kasus senjata tajam dan panah wire yang ada di Kota Bitung. Dan saat ini Kapolres Bitung bersama unsur Forkopimda dan pemerintah Kota Bitung melakukan foto atau sesi foto bersama usai melaksanakan kegiatan pemusnahan barang temuan dan juga press conference kasus pembunuhan dan kasus senjata tajam dan panah wire. Demikian yang dapat saya informasikan langsung dari kantor Polres Bitung terkait dengan kegiatan pemusnahan barang temuan dan juga press conference terkait dengan kasus pembunuhan dan kasus senjata tajam, kasus panah wire di Kota Bitung. Iya, dengan berakhirnya foto bersama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara kegiatan pemusnahan barang temuan, dalam hari ini juga minuman keras dan knalpot brong, serta konferensi pers kasus pembunuhan, kasus senjata tajam dan panah wire yang dilakukan oleh Polres Bitung pada hari Rabu tanggal 30 April tahun 2025 telah selesai. Tentunya kami atas nama Kapolres Bitung bersama jajaran juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berkenan hadir pada acara tersebut. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang.